Halo semuanya, dengan saya Rizal Anggoro. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai program belajar penggunaan Graphic User Interface pada Apache NetBeans menggunakan Java. Ya, di mana ada satu case, yaitu latihan. Ada dua case ya. Yang pertama itu kita disuruh membuat sebuah program maintenance device yang memantau tekanan dan arus keluaran dari device itu saat dikalibrasi. Oke, plus dengan metode main membuat objek untuk device satu dengan inisial, tegangan dan arus sesuai spesifikasi serta status device. Nah, status device oke atau repair. Status awal adalah oke. Oh, jadi ketika awal dijalankan program ini, device ini kondisi awalnya itu oke. Nah, ketika dikalibrasi, bagaimana kita lihat dari tegangan dan arusnya gitu. Yang menu, kemudian ada menu di metode main ini, yaitu menu pertama menampilkan last update, tegangan, arus, dan statusnya. Oke, last update-nya terakhir di-update, tegangannya berapa, arusnya berapa. Kemudian menu kedua itu mengupdate besar tegangan dan arus. Oke, jadi di-update nih besar tegangan dan arus keluarannya. Kemudian kelas kedua itu kelas database dengan 3 metode yang berfungsi. Yang pertama menyimpan nilai inisial. Oke, yang akan menjadi acuan nanti ini, yang akan menjadi acuannya. Misalnya, nah ini ada di metode ketiga nih syaratnya. Yang kedua menampilkan last update tegangan dan arus. Oke, akan menampilkan ketika kita pilihan misalnya berarti pilihan satu ini dia akan banting ini nih nanti. Oke, kemudian mengupdate besar tegangan dan arus bila tegangan atau arus menurun sampai 70% dari nilai awal, ubah status device menjadi repair. Oke. Berarti kalau menurun saja, kalau lebih 70% lebih besar dari status awal, berarti tidak ada apa-apa. Berarti ketika turun saja berarti ini nanti syaratnya ya. Kemudian catatan semua nilai yang perlu diinput tegangan dan arus bebas untuk ditentukan sendiri. Oke, kita tentukan sendiri nih spek dari device ini nih. Kemudian menggunakan graphic user interface berupa dialog box untuk keluaran output, petunjuk input, dan kolom untuk menginput. Oke, jadi di dialog box ini nanti ada petunjuk. Jadi kolom ini untuk input apa nih? Kemudian apa yang diminta. Oke, mari kita langsung saja. Di sini kita lihat programnya. Kemudian di sini pertama kita seperti biasa kita deklarasikan package-nya algo 2 praktikum ke-6 non package sesuai dengan nama ini. Praktikum ke-6. Oke. Kemudian import java.swing.gOptionPaint. Nah, di sini ini kita mendeklarasikan atau mengimport uh, untuk GUI-nya itu sendiri, graphic user interface-nya itu sendiri. Kenapa kita tidak mengimport Java Util Scanner lagi ya? Karena kita udah pakai GUI gitu. Kita udah nggak perlu lagi pakai scanner. Kemudian kelas buat kita membuat kelas yaitu maintenance device test nama kelasnya. Kemudian metode main ini kelas untuk metode main. Kemudian device kita buat objek dari kelas device. Nanti saya jelaskan mengenai kelas device-nya. Kemudian int menu kita deklarasikan dulu variabelnya. Menu itu untuk apa? Untuk pilih nih. Tadi kan kita diminta nih di kelas mainnya ada di metode ini ada dua pilihan kan. Pilihan pertama itu untuk menampilkan last update, keduanya untuk mengupdate. Nah, ini menunya. Di sini kita bikin looping menggunakan while, kemudian menu sama dengan integer parse int. Maksudnya apa? Menu ini diinput dengan tipe data integer atau int. Nah, menu sama dengan ini dalam kurung G option pane show input dialog. Nah, artinya apa? Ini untuk input. Jadi di GUI itu sendiri itu ada 4 macam, teman-teman. Yaitu apa? Ada message, yaitu untuk menampilkan pesan. Misalnya ini show message dialog. Ini menu ini dok. Menu dari dua ini. Nah, dia coba akan menampilkan ini. Nah, apabila
show input, dia akan menampilkan input dialog, dia akan menampilkan ini. Kemudian dia akan memberikan kolom nanti di interface-nya akan menampilkan kolom untuk di input. Inputannya apa? Tipe data integer. Nah, di sini nih. Nah, begitu. Uh, logiknya seperti itu, teman-teman. Kemudian, if menu sama dengan 1, dia akan memanggil device.update show. Nah, ini objek yang sudah dibuat dari kelas ini. Nah, dia buat objek sama dengan new device. Nah, yang diambil apa? Metode update show dari kelas device. Nah, kita lihat kelas device-nya. Nah, tadi itu kondisi awal kan oke, status device-nya oke. Kemudian initial value-nya kita atur sendiri sesuai dengan misalnya spek device tersebut berapa. Kita menggunakan ini tadi, teman. Konstruktor. Nah, di sini untuk ini tegangan 100 ini tegangan, 5 ini arus. Dari mana kita tahu? Nah, di sini. Di konstruktor ini deklarasikan dulu double voltage, double current atau arus gitu, tegangan arus gitu. Nah, ini untuk misalnya. Nah, EV ini untuk kita singkat saja ya untuk initial value, voltage, initial arus, kemudian voltage sama current. Nah, si ini nih, si double EV ini, dia akan diisi oleh dari sini, dia dapatnya dari ini, dari konstruktornya itu. Nah, mungkin teman-teman ingat ya, syarat membuat konstruktor tinggal public, tidak usah pakai void, tidak usah pakai static gitu kan, langsung saja, dan namanya ini sama dengan nama kelasnya persis gitu. Nah, mungkin di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan mengenai konstruktor. Nah, kemudian ini jadi inisialnya udah kita masukkan nilainya di inisial awal. Kemudian if jika ini untuk statusnya ya di sini jika initial value itu tidak kurang dari 70% dari 70 voltage kali 70 per 100 atau IV tidak kurang dari 70% dari voltage, dia jika kurang dia akan repair statusnya. Nah, dia otomatis kan dia akan pasti oke gitu. Karena syarat tadi kan di awal oke ya kita lihat seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke mainnya. Setelah dia memanggil tadi yang dia menuduh. Nah, setelah menu satu detect device update show. Kemudian jika menu 2 kita mau update nih kalau menunya 2 kita mau mengupdate bukan menampilkan saja. Dia akan memanggil metode di kelas device itu metode update nilai. Nah, update nilainya itu isi programnya adalah mana update nilai nah di sini. V sama dengan kita akan mengupdate nilai tegangan dan arus tentunya. Nah, V sama dengan double dot RC double. Nah, tipe datanya itu double. Di sini kita deklarasikan dulu teman-teman. Double V double I. Nah, nilai ini double ini V dan I ini akan diisi oleh ini nih ketika kita mengupdate. Nah, V sama dengan double parsi double seperti tadi. Bedanya cuma tipe datanya saja ya. Double dan tadi interject ini double. The option pane dot show input dialog. Nah, ini kita akan menggunakan GUI untuk input. Inputnya itu boleh ada keterangannya dulu. Masukkan nilai V. Pertama masukkan nilai V. Nilai tegangan dulu nih. 0, masukkan nilai V. Gitu. Di sini bisa jadi di untuk penulisan ini di option pane dot show input dialog syaratnya bisa 0, bisa this. Gitu. Mungkin mengenai 0 dan this bisa dilihat di pembahasan yang lain. Kemudian I kemudian sama double parse double di option pane dot show input dialog masukkan nilai I. Nah, di sini nanti akan menampilkan jadi di GUI-nya ini di graphic user interface-nya ini dia akan menampilkan tulisan ini dan kemudian ada kolom untuk memasukkan nilai dalam bentuk tipe data double. Oke. Kemudian kita akan melihat statusnya nih. Jika tegangan V lebih kecil dari
initial value dikali 70/100 berarti lebih kecil dari 70% dari initial value, maka dia akan menampilkan status repair. Di option pane show message dialog. Dia akan menampilkan message saja gitu. Jadi message dia mau ngasih keterangan gitu repair gitu statusnya gitu. Jika uh, i lebih kecil dari ini, maka oh kalau seperti ini nanti dia akan ada kemungkinan statusnya repair dan oke kan teman-teman, berarti mending kita tulis ya seperti ini saja. Kalau ada dua dia akan repair nih pasti kalau seperti ini nih, karena dia akan mengecek sendiri-sendiri kan. Jadi mending else if, nah, ini else. Jadi kan intinya kalau misal tegangannya saja yang di bawah 70% dari initial value-nya tegangan kan dia akan repair juga kan, walaupun harusnya sesuai nih sama initial value. Makanya kalau misalnya ini tegangan udah dicek dan dia repair, ya udah ini nggak perlu dicek lagi, dia akan otomatis mengharuskan device itu repair kan, logikanya seperti itu. Else di option pane else status oke. Selain syarat ini, maka statusnya akan oke. Itu kan. Dan ini. Nah, akan ada pilihan menu tadi yang 1 dan 2 untuk kita akan melihat last update atau tegangan. Tapi selain 1 dan 2 dia akan menampilkan apa? Akan menampilkan no input for menu. Nah, kemudian while. Kemudian while. Dia setelah selesai nih, misalnya setelah update selesai, setelah lihat statusnya misalnya oke gitu. Nah, kita ditanya ini sama si sistem ini, di option pane show confirm dialog. Nah, kita pakai confirm dialog. Confirm dialog itu ada apa aja? Yes, no option gitu. Nah, nah ini di sini keterangannya nih. Di option dialognya itu di GUI untuk option dialognya ini akan dikasih keterangan apa Anda ingin mengulangi lagi gitu. Di option pane dot yes, no option. Nah, pilihan ya atau tidak gitu. Nanti ya atau tidak dan cancel gitu. Oke, mari kita coba compile programnya. Oke, nah di sini akan diberitahu di awal status device-nya oke, karena status awal device itu oke kan. Nah, kemudian kita akan diminta nih show last update atau update tegangan dan arus. Oke, kita misalnya akan mengupdate tegangan dan arus. Oke, masukkan nilai V misalnya. Nilai tegangan di sini kan tadi initial value-nya kan 100 dan 5 gitu kan. Misalnya kita akan 70% dari 100 itu kan 70, misalnya 60 nih. Kemudian nilai arusnya 5 sesuai gitu. Nah, statusnya akan repair. Karena apa? Karena tegangannya dia lebih kecil dari 70% dari 100. Oke. Kalau lagi, oke, diulangin. Kemudian update tegangan arus misalnya. Tegangan misalnya 90 volt, nilai arusnya misalnya 5 ampere gitu. Statusnya jadi oke gitu. Nah, jangan mengupdate terus. Nah, seperti itu. Nah, oke, misalnya kita akan lagi. Nah, misalnya kita akan melihat show last update. Terakhir update kan tegangannya 90 harus 5 ampere gitu. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasan dari program ini. Kemudian kita akan mencoba untuk dengan buat sebuah program yang serupa hanya saja untuk 3 device. Ada 3 objek nih sekarang kan. Tadi cuma ada 1 device saja, sekarang ada 3 device. Seperti apa? Nah, penjelasannya kita tutup dulu ini. Nah, di sini nih program maintenance untuk 3 device. Awal sama declaration package, import dulu untuk GUI-nya, kemudian kita buat kelas. Di sini metode main. Nah, di sini kita bikin konstruktor lagi nih. Nah, di sini kita udah menyiapkan kelas untuk 3 metode. Nah, di sini device
kita buat objek device 1 dari kelas device sama dengan new device dengan initial value tegangan 1 arus 5. Ini untuk device 1 nih spesifikasinya seperti itu, device 2 spesifikasinya dengan 220 volt arus 10 ampere, device 3 tegangannya 380 arus 150 gitu. Nah, di sini kita bikin konstruktornya ini di sini public device. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, syarat konstruktor itu seperti ini penamaannya. Double initial V, double initial I. Dia dapat dari mana? Dia dapat dari sini. Nah, dari ini. Dari yang ada di nilai awal yang akan diberikan gitu. Nah, IV atau initial voltage ini di sini sama dengan initial V. Nah, jadi dia nilai IV ini akan dimasukkan, akan diisi dengan tergantung dari device berapa yang kita pakai gitu. Seperti di sini dijelaskan nih. Kalau device 1 yang digunakan ya inisialnya 100 dan 5 gitu kan. Seperti itu. Kemudian ini di sini untuk mengecek device 1, 2, dan 3 kondisi awalnya seperti apa gitu kan. Kondisi awalnya oke atau tidak gitu. Kemudian di sini untuk menampilkan yang kedua kan tadi untuk menampilkan eh, last update gitu kan. Nah, di sini kita lanjutkan nih INT menu device. Nah, di sini pilihan device nih device 1, 2 atau 3. Di sini INT menu. Kita menggunakan looping juga pakai do while. Menu device sama dengan integer. Arti integer. Nah, datanya integer. Di sini show input. Show input. Di sini keterangannya itu kita dikasih pilihan menu. Menu device 2, device 1, 2, 3 akan kita pakai device 1, 2 atau 3. Di sini milih nih, tipe datanya integer akan diinput. Menu device ini akan diinput dengan tipe data integer untuk memilih device 1, 2 atau 3. Maksudnya seperti itu. Jika menu device sama dengan 1, jika kita memilih device 1, maka menu sama dengan integer vektor CINT kita akan diminta lagi nih. Kita akan melihat last update atau kita akan mengupdate nilai untuk device 1. Maksudnya seperti itu. Tulisannya seperti ini ya teman-teman ya. Jika menu sama dengan 1, maka dia akan memanggil metode update show dari objek device 1 itu dia dari mana? Dari kelas device. Itu kan. Nah, kelas ini membuat objek baru device 1, di sini kan ada device 1, 2, 3 gitu kan objek baru. Seperti itu. Kemudian jika menu 2, ketika kita mau update, yang dipanggil yaitu update nilai. Nah, di sini nih. Nah, di sini nih. Ada 3 kelas. Nah, di sini untuk konstruktornya. Kemudian IV, initial value kan diisi oleh ini nih. Oleh yang tadi itu, yang konstruktornya, nilai awalnya gitu kan. Itu untuk initial value. Kemudian public void update show. Nah, ini untuk kalau pilihan menu pertama yang akan dipanggil ini. Dia akan menampilkan nilai ini V dan I. Nah, akan G option pen, the show message dialog. Nah, dia akan hanya meng-show doang. Dia akan menampilkan saja, tidak ada input untuk nilai, gitu. Nilai atau begitu message dialog. Kemudian kalau kita milih kedua untuk update, dia akan manggil metode ini nih. Nah, metode ini untuk apa? Untuk update nilai, yaitu nilai tegangan dan arus akan diupdate dengan double di option pane, show input dialog, 0, masukkan nilai V, kemudian ada kolom untuk memasukkan nilai tegangannya. Gitu. Dan dia, nilai yang dimasukkan akan mengisi V di sini. Dia akan diisi oleh ya inputan di GUI-nya nanti. Nah, jika jika tegangan lebih kecil dari 70% dari initial value-nya V, dia akan menampilkan message
yaitu status repair. Statusnya akan berubah menjadi repair yang tadinya oke. Kalau arusnya di bawah itu, di bawah 70% dari initial value-nya, kan menampilkan status repair gitu. Tapi kalau dia sudah memenuhi syarat ini, dia nggak akan dicek lagi nih, otomatis ya statusnya repair gitu. Nah, kalau dua-duanya tidak lebih kecil dari 70% dari initial value-nya, dia akan memberikan status oke gitu. Di sini, nah di sini while option ya, while ini untuk loopingnya ya. Kalau misalnya di sini loopingnya pakai pilihan mau ngulang atau tidak gitu. Oke, kita coba running. Sebenarnya ini mirip-mirip seperti tadi ya, bedanya cuma kita ngasih tambahan satu pilihan lagi gitu. Pilihan untuk device 1, 2, atau 3 gitu. Status device 1, ini status device 1 oke, 2 oke, 3 oke pertama gitu. Misalnya kita akan ke device 3. Nah, kita akan update device 3, tegangannya syaratnya 380 tadi, dan arusnya 15 ampere gitu kan. Misalnya kita device 3 150 volt saja gitu. Nah, harusnya 10 ampere gitu. Nah, dia akan repair gitu. Beda halnya dengan device 1. Device 1 kalau misalnya 100, device 1 kalau misalnya 100 volt dan arusnya 5 volt, nah dia akan oke karena syaratnya kan speknya pun beda tadi kan, syarat untuk masing-masing device-nya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan melihat last update nih. Device 1 show last update. Nah, tadi terakhir kan update-nya kan 100 dan 5 gitu kan, dan 5 ampere gitu. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan ya, selama kita mengisi ya kepencet barusan. Oke, kita baik. Oke, oke, oke. Device 1 show last update karena kita belum mengupdate apa-apa ya, awal 0 gitu. Ya. Itu update 100, 5, 100 oke berarti ya. Beda halnya dengan device 2. Kalau kita isi dengan 100 dan 5, dia akan repair. Balik lagi karena ke syaratnya tadi. Syaratnya tadi kan untuk device 2 kan 220, 10. Kalau 100 kan lebih kecil dari 70% dari 220. Kalau dan 5 itu juga di bawah 70% dari 10, kurang lebihnya seperti itu. Ada kurang lebih, mohon maaf. Nah, nanti bisa di pause dan bisa ditonton diulang videonya untuk lebih jelasnya. Sekian dan terima kasih.